Oke lur, ini adalah hasil dari mixer recording tag dengan efek bawaan tanpa kita routing. Oke lur, ini adalah hasil dari mixer recording tag dengan efek yang kita routing dan juga kita custom. Seperti ini hasil suaranya. Jadi kalian simakin terus video ini sampai akhir karena di sini kita akan membedah fungsi-fungsi dan juga mengakali ataupun merouting cara kita men-setting efek ini supaya lebih enak, supaya lebih profesional dan juga kalau misalnya kita pakai untuk live perform itu efeknya tidak ketilep dengan instrumen yang lain. Hai, ketemu lagi bareng aku Cucu CBR Lampung di channel Cucu CBR Lampung. Seperti biasa lur, di video-videoku aku akan membagikan tutorial gimana caranya rekaman, gimana kita memilih alat. Kalau bisa kita beli alat yang murah tapi hasilnya mewah. Dan alat kali ini adalah mixer. Aku mau mereview mixer lagi dan dari brand yang sama seperti sebelumnya, dari brand Recording Tag, tapi ini versi yang lebih murah lagi dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kan Recording Tag Pro RTX 6. Dia ada fitur anti feedbacknya, ada fitur pokoknya efeknya itu, efek vokalnya itu bisa disetting lagi dan juga di dalamnya itu build efek banyak banget yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan konten dan juga karya kita. Itu juga udah cukup kalau misalnya untuk musisi kafe atau yes, untuk konten. Kalau untuk konten bahkan di mixer yang kemarin itu bisa rekaman multi track sekaligus sekali tag cuman pakai HP. Jadi gak perlu PC, gak perlu komputer. Tapi kalau mixer yang satu ini memang harganya lebih murah dan fiturnya ada apa aja, langsung saja kita datangkan barangnya. Nah ini dia barangnya langsung sudah ada di hadapan kita dan di sini masih terbungkus rapi dikarenakan kalau untuk bubble wrap dan lain-lain sudah tak buka tadi. Nah ini adalah mixer recording tag 6 channel tipenya Elegan 6. Nah seperti apa untuk penampakan mixernya langsung saja kita bedah. Oke. Wis gak usah kesuwen, unboxing rasa angel-angel. Nes ngene iki. Seperti biasa di dalamnya pasti masih. Nah, kayak kosong. Sudah kosong. 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 Hatimu kosong. Oke, kita lempar-lemparkan saja untuk dusbox dan lain sebagainya. Di sini yang pertama kita menemukan ada manual book seperti biasa, cara setting dan juga tutorial-tutorial cara pemakaiannya ada di sini. Oke. Buku petunjuk dan ini yang lecek juga satunya ada apa ini? Kartu garansi. Oke, kartu garansinya untuk pembeliannya ada tanggalnya yaitu tanggal 2 November 2022. Oke, ini ada kabel USB tipe A ke tipe A, tujuannya untuk recording dari mixer ke PC. Tapi kalau misalnya kalian recording menggunakan kabel yang ini, aku gak menyarankan karena hasil audionya akan buruk sekali. Kenapa buruk sekali? Using jelas iki USB-A-nya mengeluarkan setrum. Nah, terus USB-A yang ada di laptop atau komputer kalian akan mengeluarkan setrum. Setrum itu buran, suaranya pasti noise. Dan kita mendapatkan satu adapter yang tidak dibungkus ternyata. Ini adapternya di sini tertulis 12 volt 2 ampere. Dari listriknya input 100 volt sampai 240 volt AC. Oke, langsung saat los rek. Kayaknya apa-apa nih rek. Walik rek. Lah. Iki mau efek kurang ngopi. Udah sih, tak cut dulu. Aku mau ngopi. Kopi. Wes. Iki kopi diteko. Oh ya, kopi ini tidak include dalam paket pembelian. Karena kopi ini gaweane bojoku. Oke, langsung. Seperti ini bentuk penampakan si mixernya. Di mixernya ada apa aja? Yang pertama di sini ada 4 channel colokan ataupun jack combo, bisa diisi jack Canon ataupun jack SLR ataupun jack Akai 1 2 3 4. Dan ini juga dilengkapi dengan 4 tombol phantom power yang bisa kita manfaatkan untuk mic kondensor. Dan juga yang satu channel ini seret, ini adalah channel stereo yaitu channel L dan juga channel R. Jadi yo iso LR gitu. Oke. Nah, dan yang pertama adalah gain, yang kedua ini adalah knob high, yang ketiga knob middle, yang keempat knob low, dan juga yang kelima ini adalah knob aux 1, yang kedua adalah knob aux 2, dan yang terakhir adalah volume. Volume yang digunakan untuk mengencangkan ataupun menyerokkan suara dari per channel ini. Nah, terus yang kedua ini adalah graphic equalizer. Grafiknya ada 7 band graphic equalizer. Dan di sini adalah main out-nya. Main out sudah XLR lur. Nah, di sini ada
colokan headphone yang gede, yang akai. Terus ini ada aux 1, aux 2. Yang di bawahnya juga ada headphone yang kecil. Headphone yang kecil itu yang kayak headphone HP, tapi colokannya yang TRS, yang strip itunya ada 2. Terus ini ada mic kondensor. Wah, mic ini bisa langsung masuk ke sini. Jadi mic kondensor masuk ke sini, ini headphone masuk ke sini. Oh ya, ini keren. Jadi lebih simpel. Terus ini ada knob efek yang bisa ditekan dan diuntir. Untirannya itu potensinya itu tanpa batas, jadi muter gitu ya. Terus setelah itu ada knob potensio pon di sini untuk headphone, dan juga di sini ada apa lagi, parameter. Oh, untuk parameter efek. Yang di bawahnya adalah main L dan main R. Terus ini efek to aux. Jadi nanti efeknya dibuka di sini, setelah itu koneknya ke sini. Terus di sini ada pad 20 dB. Nah, ini untuk menurunkan gain. Kalau misalnya audionya itu terlalu bianter, terus kadang-kadang sampai feedback, ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan gainnya supaya tidak terlalu over. Ya seperti itulah. Ini fungsinya juga setiap tombol punya satu knob atau bulekan di pencet nih. Bahkan yang stereo pun ada, jadi 5. Nah, totalnya 5 pencetan ini ngono kuwi. Yuk langsung saja diurepkan, tak instalasi dulu. Oke lor, di kesempatan kali ini mixernya sudah selesai tak instalasi ataupun tak pasang-pasang colokan perlengkapan untuk kita mengatasi mixer ini. Tapi ingat, aku ngerekamnya cuma pakai HP dan audionya aku taruh di HP yang atas ini, di HP ku. Nah, ini sebagai kamera yang kedua untuk mengcapture gambar mixernya. Jadi ini kamera nih. Jadi audio nanti tak masukin ke HP. Nah, ini lor hasil audionya jika langsung didirect menggunakan HP ataupun alat perekam yang lain. Seperti ini hasil audionya. Jadi flatnya itu seperti ini. Ini volume tak gede-gede nih ya. Untuk gainnya tak arahin jam 3. Terus master volumenya tak arahin jam 3. Ininya masih flat semua. Terus di sini untuk recordingnya di ponnya tak polke ya toh. Terus untuk main levelnya, untuk LR-nya itu tak arahin jam 3 semua. Supaya apa? Supaya hasil audionya itu lebih powerful seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek preamp-nya itu seperti apa ataupun equalizer per channelnya itu kalau misalnya kita mainkan tuh seperti apa efeknya. Jadi pertama kita akan memainkan high-nya dulu. Tes 1 2 3 tes. Oh, high jam 3 aja rasanya wis krenyes banget gitu ya. Suara rasanya iki jangan kemeripi umpama digoreng wis mekar iki. Oke, seperti ini. Yang kedua yaitu middle-nya. Middle-nya kita angkat. Wow, middle-nya ini pas di tengah. Rasa di kupingku ini rasanya di tengah. Makanya kalian kalau denger review kayak gini, alat-alat seperti ini wajib pakai headphone gitu. Nek kamera speaker HP-mu biasanya suaranya kan yukur cempreng, bassnya gak melebu. Nah seperti itu. Nah kita kembalikan lagi middle-nya. Terus low-nya seperti apa? Hai 1 2 3. Hai, jadi buat kalian semua yang senang dengan alat-alat recording ya seperti ini hasil audionya. Jadi kalau misalnya suara aku lebih berwibawa, middle tak longi sidik, terus kita tambahi ya, hai teman-teman semuanya yang menyaksikan ataupun menonton video ini, jangan lupa kalian like, komen dan subscribe. Wah, ya wah kayak YouTuber wes ngono kuwi. Oke, kita flatkan lagi. Nah, sekarang kita tuning ataupun kita segini. Sekarang kita kasih efek dulu. Ini efeknya tak jelasin ya. Ini efek send ke aux 2. Jadi efeknya itu di aux 2 itu yang potensio ini. Kita buka jam 12 aja. Nah, terus untuk efek volume itu kita buka ya jam 12 sisan. Terus ini parameter efeknya itu kita polke gak apa-apa atau ya secukupnya lah. Ini intinya parameter ini untuk panjang dan pendeknya. Nah biasanya seperti itu efeknya. Kita pakai efek nomor 1 atau hal 1. Terus ini efek to aux 1 kita nggak usah buka. Ya sekarang ini efeknya iki ae ngono. Terus yang terakhir ini di channel di aux nomor 2 atau efeknya. Kita buka seperti apa suaranya. Siap-siapkan kupingmu ataupun pendengaranmu. Siap 1 2 3. Cek 1 2 3 ABC. Wes. Lagi masuk lagi. C 1 2 3 C 1 2 3 S. Terus main tambah landep meneh ataupun supaya lebih lancip, S-nya tak tambah tak boosting. C 1 2 3 tes. Tes. Tes 1 2 3. Middle-nya tak tambahin lagi supaya lebih lantang suaranya. Nah, seperti ini kalau misal dipakai untuk ngomong biasa. Tapi efeknya itu LE kalau misalnya efek bawaan seperti ini biasanya dia itu cenderung di bagian buntutnya atau frekuensi low-nya itu masih ke go efek. Misalnya seperti ini high sama mid-nya tak tutup ya.
Harusnya kalau efek yang bagus itu tinggal nyesnya, O-nya nggak ikut. Lah iki lo-ne pun kena. Jadi suaranya itu cenderung kayak di dalam gentong gitu. Nah, gimana caranya supaya lebih nyes? Misalnya kayak si RTX yang kemarin, ada caranya, nanti tak kasih tahu. Tutorialnya kebiye nanti tak kasih tahu cara routingnya seperti apa. Oke, yuk kita setting dulu seperti kebutuhan. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini low-nya juga kita tambahi, kita boosting. Ini low-nya di arah jam 1, terus ini middle-nya di arah setengah 2, high-nya kita kasih arah jam 3. Tapi kalau misalnya untuk live perform biasanya middle-nya itu di flat. Paling low-nya ditambahin side supaya lebih mantap aja suaranya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita untuk recording, kita butuh suara tenggorokan itu loh. Nah itu di sebelah sini atau di jam 1 low-nya ya disesuaikan. Kalau misalnya kebanyakan ya nggak enak, nanti suaranya bakal tebel banget, gendut. Nah, kalau misalnya dikurangi suaranya akan cemplang gitu. Nah, intinya seperti itu. Oke, kalau misalnya selanjutnya ini ada efek hal 1, hal 2 seperti apa? Cek 1 2 3. Hal 2 ya mirip-mirip. 1 2 3 tes. Nah, ini sekarang nomor 3 room. C 1 2 3 tes. Roomnya itu ya room banget, S-nya kurang tapi lebih menggema. Hahaha. Hei grandong. Ki malampir neng jero gua iki. Grandong, tunjukkan pesonamu. Wis koyo perang-perang. Terus reverb burst delay nomor 5. Cek tes. 1 cek. Nah ini kalau misalnya reverb burst delay kasih side. Tapi sayangnya di sini untuk repeat delay-nya itu nggak bisa diatur. Ya itu tadi kelemahannya karena dia cuma DSP dan settingan jadi. Iki yo iso kayak misalnya film-film kolosal ngono kayak kan. Kayak zaman biyen nek film setan kredit kae. Hai kalian yang di sana, kalian harus memberikan upeti kepadaku. Atau nek misalnya kalian pengen biye ngono wis ngene iki. Pengen gawe sesuatu sing cok zaman biyen. Saudara-saudara, ingat, kalian harus mendukung saya dengan cara kampanye malah rek. Nomor 6 delay. Nah ini delay cepat, ini delay rodok jauh nomor 7, nomor 8 delay yang rodok jauh banget sampai delaynya itu ada sampai nomor 12 dan delay sampai nomor 16. Intinya ya kalau misalnya untuk perform kita cukup pakai yang nomor 1 sudah cukup. Dan saiki kita akan mencoba equalizernya. Nah, jadi equalizernya itu seperti apa? Cek 1 2 3. Wah, low-nya juga main di sini. Untuk frekuensinya kalau kita cut ya nutup, kalau misalnya kita buka ya nambahi. Intinya kayak gitu. Jadi kita masih bisa mastering istilah ya di sini. Nah ini kan tak flat. Terus kalau misalnya kita udah ketemu settingan seperti ini, kita mainkan di kalau untuk 63 itu biasanya DE loro di kuping kalau kita angkat ini. Buktinya gini. Cek 1 2 3. Wah ini feedback loro neng kuping. Nah biasanya 63 ini tak kurangi saiki. Terus untuk frekuensi 16K-nya tak angkat. 1 2 3 tes. Tujuannya apa? Supaya lebih nganuai. Enak gitu. 1 2 3. Nah, terus kalau misalnya 25K ini ibaratnya kayak apa? Clarity. Ini tak angkat saiki ae. Pokoknya settingannya kayak gini lah. Ketok lah mudah-mudahan ya. Oh, ini lightingku menutupinya. Pokoknya ketok lah kayak gini karena ada strip putih. Nah, terus misalnya untuk vokal ini yang 63 sampai 160 Hz itu kita turunin naik gak apa-apa. 160 Hz kita boosting side, tapi yang untuk 63 Hz itu yang frekuensi low yang sebelah sono pinggir di mburi itu pokoknya di bawah 100 Hz tak tutup. Ya gitu. Nah, kalau misal lebih pantang lagi seperti ini dan middle tengahnya ini yang 1K itu diturunin side Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, hadirin yang berbahagia, di kesempatan kali ini bareng aku di sini kita mereview mixer recording tech Elgan 6. Seperti ini hasil audionya. Kalian tentukan sendiri apakah ini worth it ataukah ini kurang. Kalau misalnya dipakai untuk vokalis, misalnya nyanyi.
Kau iso yo, kau tegal yo, apa salahku neng diluputku. Wah, seperti itu. Kalau misal dipakai untuk ngomong biasa seperti ini. Kalau misal dipakai untuk MC ya ben suara lebih berwibawa, lo nih tambah CD. Hai hadirin yang berbahagia, di kesempatan kali ini masih bareng aku Jojo CB Arek Lampung untuk mereview hasil dari recording tech Elegan 6. Seperti ini hasil audionya, lumayan bagus, clarity-nya dapat. Nah, kita akan masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah step aku kan tadi ngasih tahu ataupun janji gimana caranya si efek ini bisa kita maksimalkan lagi ben koyo efek Adila. Intinya kayak efek-efek sound system sing apik-apik lho. Jadi efek apik itu dia intinya bagian low-nya, bagian frekuensi rendahnya itu enggak kemasukan efek. Seperti itu cara kerjanya. Jadi yang dikasih efek itu cuma di middle sama high. Tapi lebih dominan ke high supaya apa efeknya itu lebih ke lancip ngono lho, nang pucuk atau ke frekuensi tingginya. Seperti apa cara settingnya? Wes, ini settingannya panggah. Pokoknya ini sampean kalian perhatikan. Ngene iki wes. Ki panggah kabeh, tirokno aku. Yang nanti yang kita rubah di channel nomor 4. Ini untuk settingan nomor 4, ya. Kalau yang untuk di sini untuk yang 3 ini 1 2 3 iki karo iki. Efek itu settingannya iki, ya toh. Ada ini. Ini yang ini pokoknya settingannya seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Ngono ae, daripada sampean bingung, aku pengen menjelaskan dengan bahasa-bahasa hari-hari gini gitu. Enggak usah teknik-teknik bahasa sing ribet-ribet. Aku dewe gak mudeng wae. Nah, sekarang efeknya akan kita pokoknya kalian siapkan kabel Akai atau colokan Akai yang seperti ini. Ini sebenarnya kabel gitar. Jadi yo tak ngene iki malas tak udari. Kalau misalnya kalian punya kabel yang pendek, pakai aja kabel pendek. Intinya kabel Akai kita ambil dari aux 1 gitu. Aux 1 ini masuk ke channel terserah kalian mau pakai 1 2 3 atau 4, tapi aku pakai nomor 4 aja. Supaya apa? Supaya lebih enak nanti routingnya. Nah, jadi kalian bikin channel bikin kabel Akai yang pendek kok gak apa-apa. Jadi outputnya dari pokoknya incepnya ke aux 1, yang satunya diincepnya ke channel nomor 4. Ini untuk Elegan 6 supaya efeknya itu nanti bisa lebih custom lagi. Kalau misalnya yang si RTX itu kemarin kan dia ada settingan lagi di efek digitalnya, gitu. Bisa kita tambahi, kita atur segala macam. Kalau ini kan enggak. Jadi cara ngakalinya seperti ini. Kita ambil dari aux 1 masuk ke channel nomor 4. Channel nomor 4 ini kita buka gaine saiki. Pokoknya sak meniki. Arah jam 9 tok cukup. High-nya kita kasih di arah jam 2. Nah, middle-nya kita kasih arah jam 1. Low-nya kalau misalnya kita mau kasih ya kasih, kalau enggak ditutup enggak apa-apa. Tutup entek low-nya ya. Nah, terus di aux 1-nya kita tutup. Karena apa? Aux 1 nanti kalau kita buka feedback deh. Ini aux 1 ini nyalurnya ke sini. Aux 1-nya kita tutup aja. Aux 2-nya ini adalah jalur dari efek. Jadi efeknya itu kita buka. Sini ada efeknya. Ngono, ya toh? Nah, terus master volumenya itu kita kasih di jam 12 cukup. Seperti ini settingannya. Apa bedanya efek yang kita modifikasi dengan settingan seperti ini tadi terus dibanding efek bawaan seperti ini lur. Kalau misalnya efek yang kita setting tadi, hasil audionya akan lebih profesional dan efeknya itu tidak gampang ketimpa sama musik. Biasanya kalau efek bawaan, kalau misalnya musiknya bunyi terus instrumen yang lain itu lebih banyak, DE efeknya akan cenderung hilang. Tapi kalau misalnya kita pakai efek yang settingan ini tadi ya toh, di aux 1 yang settingan seperti ini tadi, kalau efeknya udah kita buka di jam 12 dan aux 1-nya kita buka tes, dia lebih cenderung tidak akan ketimpa sama musik-musik yang lain ataupun instrumen-instrumen di channel-channel yang lain. Seperti itu. Intinya kita mengorbankan satu channel untuk men-setting efek seperti biasa. Kalau misalnya model-model sound system ya seperti ini tuh biasanya kita korbankan satu efek untuk mentuning efeknya. Karena kalau efek bawaan ya tetap sebenarnya nggak api. Mbok alexis ngono kae tanpa mbok tuning atau audio ini mbok flat ke ya kurang pas. Intinya kayak gitu, nyeting efeknya. Intinya efeknya ini bisa disetting lagi sesuka kita, senyaman kita, seenak kita. Kalau misalnya efek bawaan terus kita buka dan kita bandingkan, ini hasil audio efek dari efek yang kita setting. Dan ini adalah hasil efek suaranya itu terlalu menggema gitu loh. Jadi kayak yang jeruk gua.
Halo, 1 2 3. Misalnya ini audio lo-nya ya. Lo-nya itu kegawa efek atau enak efeknya. Tapi kalau misalnya yang di efek 1 tadi kita ngomong ini itu resi. Jadi ya kita dapat kualitas efek seperti halnya recording. Jadi ngono kuwi. Terus efeknya kan ada rutingan. Jadi kayak enek delay gitu loh. S-nya itu jadi lebih panjang S-nya, middle-nya juga kebagian sedikit, gitu. Terus low-nya itu resi. Jadi efeknya kasar ngomong nggak mlebu ning subwoofer atau nggak masuk ke low seperti itu. Dan untuk di sini kita masih bisa tuning vokal kita seperti apa. Kalau misalnya feedbacknya minimal orang bisa mengangkat feedback itu tahu. Oh ini frekuensi sakmene harus tak gua seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, nanti secara berangsur kuping kalian akan kerasa kalau kalian yang sering live perform. Kayak gitu ya. Kita bisa ngangkat feedbacknya lewat equalizer. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau rekaman, settingan ini enak pol. Saya Jojo Biara Lampung. Mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Dan juga semoga kalian bisa mendapatkan wawasan baru. Ataupun kalian bisa memanfaatkan duit yang saat ini kalian punya untuk membelikan gear ataupun alat yang tepat sasaran dan juga tepat guna. Salam Jojo Biara Lampung dan dadah.